Sambang besan gawa terwelu trasisa wakul digawe puwo. Tabu genderang pengawasan pemilu demokrasi tangguh Indonesia tumbuh. Demokrasi tangguh Indonesia tumbuh. Kalau kepingin yang terbanyak, judulnya diganti Bu Titin. Jangan ganti apa Pak? Bukan golek berkat, golek view. Oh, golek view. Golek view. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhirnya saya kedatangan tamu dari rumah sendiri ya. Bukan tamu itu namanya. Bukan tamu namanya ya. Tamu dari kamar sebelah. Kamar sebelah, dari ruang sebelah. Ruang sebelah. Iya. Selamat datang Bu Titin Wahyuningsi, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan Ya. di studio podcast. Harus menunggu 1 tahun lebih ya. Kita bertemu di sini. Memang sengaja ini Bu. Padahal ya sudah sering masuk sini, tapi belum masuk studionya. Masih nginceng aja. Nginceng ya? saja. Ya. Oke Bu Titin, hari ini saya memang mengundang ya, tanda kutip mengundang Bu Titin. Mengundang apa memanggil ya? Enaknya. Mengundang atau memanggil, bisa aja lagi. Kita akan bicara tentang nominator video pendek yang diselenggarakan oleh Bawaslu Jawa Timur. Nah, karya dari salah satu dari Bawaslu Pasuruan itu masuk nominasi ya, yaitu Golek Berkat. Ya. Mungkin bisa disampaikan Bu Titin sebagai seorang sutradara ya, yang di balik layar. Di balik layar ya. Tentang video pendek tersebut. Silakan Bu Titin. Iya, kebetulan di video Pasuruan kan ngirim 2 ya. Yang Ya. pertama itu saya penulis naskah dan sutradaranya, yang kedua justru Pak Hari sendiri kan begitu. Ya. Artinya di sini ini kita tidak saling mewawancarai tapi berdiskusi mungkin lebih Diskusi pasnya kita begitu ya. diskusi. Jadi pada saat ada lomba video pendek itu kan memang informasinya tidak begitu lama ya, agak mendadak. Kemudian kita ya berawal dari ngobrol-ngobrol dengan para staf, saya tanya siap nggak main apa Bu video, karena di situ kita lihat di lomba itu tidak ada kriteria bentuk video pendeknya seperti apa, apakah parodi ataukah kemudian film pendek, kan tidak ada kriteria seperti itu. Hanya ada durasi. Durasi saja. 3 menit. Hanya ada Tema durasi. dan durasi ya. Betul. Nah, karena dengan keluasan seperti itu akhirnya berawal dari ngobrol-ngobrol sama teman-teman staf yang siap untuk main, dan memang kita sinkronkan harapannya memang ke depan pinginnya kita juga ingin nanti ke depan waktu pemilu dan pemilihan itu kita memang ingin bikin konten-konten seperti itu, konten-konten banyolan yang isinya membawa pesan-pesan sosialisasi atau pendidikan partisipatif. Itu seperti itu, karena ada lomba akhirnya ya sudah kita mulai aja di situ. Jadi di situ kemudian kita mencoba menyusun naskah, kita sesuaikan tema, main. Jadi shootingannya itu hanya 2 jam, menyusun naskah itu 10 menit. Jadi itu persiapannya kita di situ. Oke, kita mulai pelan-pelan ini Bu Titin ya. Pertama kita bicara konsep dulu ya. Konsep film itu seperti apa gitu. Kalau itu karena temanya itu kan kemarin itu Indonesia tangguh, demokrasi tangguh, Indonesia tumbuh. Jadi saya memaknai di situ melihat bahwasanya harapannya di situ menunjukkan bahwasanya bagaimana Indonesia itu bisa tumbuh karena demokrasi tangguh. Kita melihat demokrasi tangguh itu adalah demokrasi tanpa pelanggaran. Itu pertama. Kemudian Indonesia tumbuh seperti apa? Kita hubungkan di masa Covid. Jadi pemilu di masa pandemi. Itu konsep kita awal di situ. Kemudian kita pakai dialog-dialog kedaerahan untuk ngangkat unsur kedaerahan. Cuman memang waktu edit kita belum sempat memberikan translate-nya di bahasa subtitle. Indonesia. Itu memang di komen tuh Subtitle. ada yang minta subtitle karena kan dialognya Ya, itu betul. menggunakan bahasa Jawa. Ya. Nah, itu memang belum sempat. Jadi akhirnya konsep antara demokrasi tangguh tanpa pelanggaran kita gabungkan dengan tumbuhnya perekonomian, tumbuhnya kesejahteraan masyarakat di masa pandemi ini yang diawali dengan proses demokrasi yang taat aturan dan taat protokol kesehatan. Itu konsep kita di situ.
Oke, konsepnya seperti itu. Kemudian alur ceritanya nih Bu, alur cerita nanti kita lihat sama-sama juga ya, alur ceritanya videonya itu. Alur cerita pertama kita mencari lakon. Jadi lakon kebetulan Lakonnya ada Yusari 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 sama Gugun ya. Cak Gugun. Ya. Jadi ini di sebelah saya nih. nah, Ya. jadi kita cari nama itu juga begitu karena Devi Ratnasari apa Devi itu ya. Devi ya, Devi. Sampai lupa namanya. Soalnya pakai masker jadi nafasnya. Devi itu Devi Ratnasari, saya ambil Yusarinya. Kemudian yang Cak Gugun itu saya sebenarnya awalnya sulit mencari nama. Siapa namanya? Namanya Guntur Praka, namanya modern sekali. Ya. Akhirnya kita dapat nama Cak Gugun. Nah, karena nama Cak Gugun dengan Yusari ini sangat dekat dengan masyarakat. Nah, harapannya nanti Cak Gugun dan Yusari ini menjadi ikon seterusnya untuk video-video pendek kita atau mungkin video-video konten kita untuk sosialisasi ke depan. Nah, Yusari dan Cak Gugun ini adalah warga masyarakat biasa. Yang satu Cak Gugun ini kecenderungannya dia tidak begitu memahami pemilu, taat aturan dan taat prokes itu seperti apa. Sementara yang Yusari ini sudah dididik di sekolah partisipatif, sehingga dia memiliki pemahaman yang cukup untuk mewujudkan pemilu berkeadilan. Nah, disinilah terjadi dialog-dialog itu. Jadi konsepnya di situ. Ya, Yusari itu kan alumni SKPP ya. Nah, ya, betul, SKPP. betul. Konsep kita di situ. Kemudian kenapa yang dipilih itu kok Guntur sama Devi itu? Saya siap-siap melihat main terus ini ya. Iya betul. Saya melihat dua sosok ini karakternya lebih memasyarakat, kemudian dia memang dialog-dialognya ya model seperti itu. Saya melihat di situ cocok. Kalau Devi itu karena dia itu staf saya yaitu PHL, saya yakin dia aturan-aturan kepemiluan juga, aturan kepengawasan, masalah pengawas partisipatif juga referensinya lebih cukup. Kemudian yang Cak Gugun ini kan orangnya juga aktif, jadi karakternya cocok gitulah. Saya melihat di situ. Jadi tanpa casting, tapi pakai insting. Tanpa casting, pakai insting. Iya, dalam memilih pemerannya. Pemerannya ini termasuk good looking ya, dua-duanya. Oh ya betul. Nah, good looking itu menjadi penting. Cak Gugun itu salah satu cirinya ada tai lalat. Yang saya yakin pada setiap melihat film itu orang akan melihat tai lalatnya itu. Nah, saya melihat Cak Gugun itu karakternya di mana posisi tai lalatnya coba? Di bawah sini. Jadi itu menjadi ciri. Mungkin orang tidak sadar bahwasanya unsur-unsur good looking itu bukan hanya dari ketampanan wajahnya. Kalau cakep ya memang cakep dia. Cuman ada unsur itu. Nah, kemudian Yusari ini logat bicaranya itu bahasa Maduranya carpet. Apa itu carpet? Carpet. Bahasa Jawanya cerewet. Oh, cerewet. Jadi ini sangat cocok sekali untuk orang-orang yang memberikan informasi kepada masyarakat, kemudian dia kan intonasi bicaranya penuh semangat. Ini saya melihat di situ kecocokannya. Jadi akhirnya dengan insting kita pilih mereka berdua untuk menjadi lakon yang seterusnya nanti insya Allah menjadi ikon di setiap sosialisasi pengawasan partisipatif kita. Artinya ini secara keseluruhan ini kan tentang Banyolan kan ya, modelnya model Banyolan. Betul, saya itu memilih ya. Banyolan. Kenapa kok tidak memilih yang serius? Yang serius atau yang mungkin drama? Ya, drama. Gimana? Kenapa? Pertama, kondisi sekarang itu khususnya pandemi itu kan orang banyak tegang menghadapi situasi sehingga mereka butuh yang ringan-ringan gitu untuk menangkap informasi. Bagaimana sesuatu yang berat disampaikan dengan sistem atau metode yang ringan. Tapi nanti ke depan Banyolan tetap ada, tapi nanti ada informasi-informasi yang mungkin sifatnya normatif, kemudian agak berat. Jadi ini bocorannya Pak ya. Bocoran ini kita berencana menggarap itu tentang penanganan pelanggaran, bagaimana pelaporan disampaikan. Jadi Yusari dan Cak Gugun ini tetap berperan dalam perannya dengan sesuai karakternya. Cak Gugun yang tidak begitu peduli dengan aturan dan lain sebagainya, Yusari yang lulusan SKPP itu tetap kemudian nanti menemukan pelanggaran, kemudian melakukan laporan ke Bawaslu. Nah, pada saat menemukan laporan ini nanti baru kita garap secara formal bagaimana menyampaikan laporan. Tapi di situ tetap ada guyonannya. Itu konsepnya ke depan begitu. Jadi tidak harus guyonan full.
Jadi kalau model-model video Banyuwangi itu yang ngetop itu sebenarnya kalau di YouTube itu Ucuk Klaten. Nah, Ucuk Klaten itu kan perannya itu Simbah itu kan, yang Simbah kan dia ya, betul. melakukan yang aneh-aneh gitu kan, yang mbah milenial kadang dia nyupir gitu kan. Betul. Kadang dia main mercon. Nah, benar. Tapi view-nya itu Mas banyak banget view-nya. Benar. Iya. Pinginnya kita gitu juga iya. sih. Tapi kayaknya susah juga itu kalau bahasa tulisan itu kan bahasa tulisan kan kolom ya. Jadi kolom itu tulisan guyonan tapi pesannya sangat dalam kan gitu. Itu nggak mudah juga kalau bikin model seperti itu. Iya. Coba ini Bu Titin ya, kan sudah saya tanya sebagai sutradara. Mungkin bisa menilai lah ya. Kenapa video ini masuk sebagai nominator di Bawaslu Jatim? Kalau kita lihat dari semua nominator 12 itu, video kita yang paling nyeleneh, out of the box. Ya. Jadi yang memang guyonan, satu-satunya yang guyonan, kemudian kalau saya melihat konten materinya yang kuat. Gitu. Kalau editing, saya lihat editing kita sangat jauh dengan sempurna karena memang kita dengan goyang kok videonya satu itu goyang tanpa gimbal itu. Bener. Ya. Satu goyang, kemudian editnya juga bahasanya kasar karena memang itu ya. Jadi memang untuk editing kita masih jauh dari sempurna, tapi kekuatan konten itu mungkin menjadikan orang tertarik dengan keringanan-keringanan penyampaian. Jadi guyonannya itu menjadi orang tertarik gitu aja sih, dengan konten yang menurut saya kontennya padat itu. Masalah demokrasi, masalah money politik, masalah SKPP, masalah Bawaslu fungsinya pengawasan, ini sangat kuat di situ. Kita ada lagi itu yang masuk unsur budaya. Betul. Ada sindian itu kan yang dengar suaranya juga itu. Benar, termasuk suara saya itu. Iya, makanya itu. Jadi memang saya mencoba memberikan nuansa inovatif ya. Inovasi itu pesan melalui lagu. Jadi saya bikin tarian, kemudian kita lakukan, tapi lagunya kita tidak cari aransemen lain. Kita ambil dari lagu Madura itu. Kan gitu. Itu kan lagunya lagu Madura, kemudian kita isi dengan syair itu. Jadi masuk ya, pas gitu ya. Pas di situ ya. Ya, padahal ini kan nominator ini saya tidak tahu ya kenapa dari 5 menjadi 12 itu soal soal penyelenggara lah ya. Tapi sejak awal kita sebenarnya sudah masuk. Sejak awal sudah masuk di 5 itu kan. Nah, itu. Dan ternyata hasilnya itu menjadi pemenangnya seperti apa nanti Bu Titin? Saya sendiri tidak tahu. Tahu ya, kita sama-sama tahu ya. Jadi memang gini Pak Ari, mungkin ini sama ya, saya dengan jenengan waktu bikin video kita kan hanya sudah ada program ini kita ikuti. Hasil sudahlah, yang penting kita bisa satu berkontribusi, yang kedua video ini kita bisa bermanfaat untuk masyarakat, itu aja sih. Kalau masalah hasil menang kalah tak pikir itu tidak begitu penting ya untuk kita, karena kita pun nanti tanpa ada lomba pun kita akan melakukan hal-hal serupa kan begitu. Ya. Jadi ini memang biasanya sih kalau lomba video pendek itu yang dilihat itu adalah jumlah view ya, jumlah view sama jumlah like gitu. Viewernya ya. Tapi ternyata kita bukan yang terbanyak. Bukan. Kalau kepingin yang terbanyak, judulnya diganti Bu Titin. Ganti apa Pak? Bukan golek berkat, golek view. Oh, golek viewer. Golek view. Berarti kan ya? Tapi kita filmnya tuh pemandangannya sudah ada. Sudah view itu pemandangannya, sudah view. Itu kan menaranya di sawah, di pergunungan. Itu daerah mana itu? Itu di Prigen, dekat rumah saya sebenarnya. Sebenarnya Pak Ari itu kita sebenarnya kemarin itu berencana endingnya itu sungai malahan. Jadi Yusari itu cuci tangan di sungai, kemudian pakai masker, baru melakukan lantunan parian itu sebenarnya. Cuman karena waktu itu kita masukkan ada kelebihan 30 detik, akhirnya kita potong untuk target 3 menitnya itu. 3 menit ya. Oke, coba selengkapnya kita lihat ya. Kita lihat videonya coba. Oke. Cak Gugun coba setel lihat. Lihat YouTube-nya Jatim. Di play. Coba kita lihat sama-sama videonya. Ya. Nyoblos sebagai warga negara yang baik, Cak Gugun harus nyoblos, menjalankan hak pilih, memilih pemimpin masa depan.
sampean niku? Aku kete melaksanakan kewajiban negara iki, katanya nyoblos. Lo, nyoblos kok nggak gawe masker? Wah, pelanggaran iki. Apa hubungannya nyoblos sampai nggawe masker? Nyoblos ya nyoblos, nggawe masker ya nggawe masker. Yang penting kan gak konangan Satpol PP, ya wis ta. Oh alah, Cak. Iki ngono, masa pandemi Covid-19. Masih yo nyoblos, ya kudu taat protokol kesehatan. Sebagai warga negara yang baik, kudu taat nang peraturan. Ojo udine lek konangan Satpol PP tok ae. Nek nyoblos gak gawe masker, iku ngono pelanggaran pemilu. Sampeyan gelem tak laporno nang Bawaslu? Lah timbang sampean ning sawah tok, gak budal nyoblos ta. Ngono ku dadi warga negara yang baik ta sampean. Lo, ojo ngenyek aku sampeyan, Cak. Mari ngene aku ya budal nyoblos. Ngenteni kapan? Ngenteni amplopan. Ngenteni tongket, setong orang 50. Sorry lah ya. Ya luwe barokah hasil panenku iki ta. Gawe Yusari, money politik, no way. Itu tidak mencerdaskan. Ya wes, Cak, ndang budal nyoblos. Mari ngene tak tututi. Cek ndang oleh berkat. Loh, oleh berkat apa yuk? Lek sampean nyoblos nggak nerima money politik, taat aturan, taat protokol kesehatan, iku jenenge mewujudkan demokrasi tangguh, Indonesia tumbuh. Pemilu berkualitas, Covid lenyap, ekonomi bangkit kembali. Yo iku, Cak, berkate Cak Roariko. Sampean memang top markotop. Biyen iku sekolahnya yang di sampean yuk. Loh, yo sekolah nang Bawaslu ta aku. Sekolah kader pengawas pemilu, disingkat SKPP. Pancen jos sampean iku. Ya wis, aku tak budal nyoblos dhisik ya. Maskere. Nyo, kilo. Yo, suwun yo. Demokrasi tangguh, Indonesia tumbuh. Oke, itu tadi video lengkapnya ya Bu Titin ya. Video iya. lengkapnya dari oleh berkat ya. Jadi berkatnya itu apa sebenarnya itu? Dari pesan itu apa, Bu? Jadi berkatnya jadi gini, kalau pemilu itu dibangun, demokrasi itu dibangun tanpa money politik, tanpa pelanggaran, kopinya, Bu. ya monggo, tanpa pelanggaran, itu terus taat protokol kesehatan, maka itu sesungguhnya adalah demokrasinya akan tangguh, hasil pemilunya juga akan berkualitas, kemudian pemilunya juga bisa bersih. Nah, kemudian karena protokol kesehatan ditaati, maka ekonomi akan tumbuh karena kondisi akan membaik, Covid pun tidak akan menyebar, secara otomatis Indonesia akan tumbuh karena perekonomian tumbuh, pendidikan semakin berkembang, itu arahnya ke situ. Maksudnya. Jadi pesannya itu Bu, itu pesannya ya. ke situ. Pesannya itu ya. Jadi tidak bisa diputuskan antara perwujudan pemilu yang bersih dengan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Tidak bisa dipisahkan. Jadi memang dua-duanya harus masuk pada proses penyelenggaraan pemilu. Jadi maksud pesannya itu adalah memberikan keseimbangan gitu ya. Betul. Antara demokrasi juga mungkin juga perekonomian gitu ya. Kemudian juga pendidikan mungkin pendidikan, ya. Itu masuk di situ. Nah, memang untuk isi konten YouTube kita nanti mungkin akan lebih berkembang ya, termasuk mungkin Banyolan. Saya juga ngomong sama beberapa teman staf itu, saya di kabupatennya ada Bu Titin ya. Mungkin nanti saya juga pengen ngundang. Itu anak-anak staf Kominfo bikin channel namanya Nyap-Nyapan. Gitu. Jadi isinya Banyolan. Lokasinya itu di belakang kantor. Perangkat yang dipakai itu juga alat-alat kantor, dia pakai lakban gitu kadang. Yang penting dia pesannya itu ngomongnya itu bahasa Jawa tapi dia. Ada yang pakai tangga di kantor gitu-gitu. Ya memang ke depan kita juga berharap dari sisi untuk pendidikan, pengawasan partisipatif itu ada satu memang yang ingin kita canangkan nanti di BHL itu ya pembuatan video konten. Nanti kita tidak hanya kita lakukan sendiri, kita juga akan melibatkan teman-teman alumni SKPP.
karena teman-teman alumni SKPP ini juga kayaknya antusias di dalam bidang-bidang IT atau pembuatan konten-konten itu. Nah, alumni SKPP, bicara alumni SKPP, kemarin kan waktu kita jadi penyelenggara itu ya, Iya. saya bikin konten itu, saya tinggal tunggu tayangnya aja. Jadi saya bikin segmen baru gitu, namanya saya beri nama Suara Mereka. Jadi saya kemarin saya beri challenge itu ya, challenge dari menurut mereka, opini mereka tentang satu hal. Jadi waktu saya berikan nanti mungkin beberapa hari ke depan akan saya tayangkan di YouTube kita. Jadi mereka saya sodori gambar gitu ya, gambar pemilu itu apa. Jadi gambar-gambarnya itu tulisan-tulisan. Pilih 2 yang paling dekat dengan Istilah pemilu. istilah pemilu itu apa menurut mereka gitu loh. Mereka nanti saya minta untuk jelaskan, memilih ini kenapa ini, jelaskan ngomong-ngomong dia nanti. Ini kenapa? Itu ada beberapa anak dan beberapa segmen. Nanti tinggal tunggu tayangan. Nanti ke depan akan kita coba itu. Dan itu menurut saya juga bagian dari partisipatif lah ya. Iya, betul. Kita melibatkan pihak luar, tidak hanya dari internal aja kan itu. Iya. Memang alumni SKPP itu kan dibangun memang nanti menjadi apa ya? Menjadi Mitra strategis mitra ya? strategis kita. Yang nanti harapannya nanti kita libatkan dalam hal tersebut. Kemarin juga teman-teman SKPP ini agak belok ke SKPP ya, Iya. karena ini menjadi penting. Teman-teman SKPP juga untuk RTL-nya salah satunya dia juga akan membuat konten juga nanti mungkin mereka bisa jadi podcast di sini mungkin. Iya. Apakah hostnya dari mereka, narasumbernya dari luar, atau hostnya mereka, narasumbernya kita, itu nanti terserah mereka, kita coba kolaborasikan lah. Karena kita kan di 2022 ini kan sudah mulai masuk tahapan. Jadi harapan saya nanti akhir tahun ini insya Allah bulan depan kita akan mengundang koordinator dari alumni SKPP 2019, 2020, dan 2021. Kita samakan rencana tindak lanjutnya seperti apa, kemudian mana yang bisa kita support, kita satukan. Termasuk pembuatan, salah satunya pembuatan konten-konten itu. Iya. Gitu. Saya coba itu nanti kalau misalnya itu ternyata dapat sambutan yang baik nanti akan kita teruskan. Nah, itu benar. Memang kita harus selalu kolaborasi dan bersinergi. Nah, Dan itu kreatif yang paling itu kita. penting. Nah, benar. Jadi kita kalau kita mampu out of the box, maka kita akan menjadi percontohan, tapi bukan pihak yang imitatif. Apa itu? Imitatif kan Plagiasi gitu lah ya. Plagiasi. Gitu ya. Kita enggak Ya, plagiasi. Ini aja yang pertama kok. Ya betul. Kita ini ya memang itu yang patut kita banggakan dari kita. Ya. Dan itu kerjasama kita. Iya. Oke, Bu Titin, yang film kedua kita ngirim ya. Kita Ya. nggak mungkin kan dua-duanya masuk, kita juga benar. sudah diri ya. Nggak mungkin dua-duanya masuk. Walaupun Tapi konsepnya sangat berbeda. konsepnya berbeda memang karena tadi tidak ada ketentuan, hanya ada tema dan durasi. Nah, videonya ini saya sudah yang video saya sudah lihat Bu Titin ya. Sudah. Sudah lihat ya. Artinya Gimana video Bu Titin? kalau video Pak Hari itu saya melihat keunggulan di editingnya itu halus, bagus. Keunggulan di editingnya itu bagus. Sebenarnya ide konsep temanya juga bagus. Cuman memang kalau catatan Ya. nanti Pak Hari juga memberi catatan untuk video kita kan. Kita ini kan sampai ngoreksi ini kan. Termasuk tadi kan Pak Hari sudah memberi catatan goyang-goyang settingannya. Ya, saya juga ada yang goyang gitu. Di menit-menit awal goyang. Kalau di konsepnya Pak Hari bagus, idenya bagus, dan idenya ini ide yang memang kondisi-kondisi kekinian ya, kondisi work from home itu ya. Hanya satu menurut saya catatannya, andai kata di situ dilibatkan tayangan yang menggambarkan staf juga yang kerja di rumah gitu. Waktu itu masih belum muncul di situ. Jadi yang kerja di rumah masih kesannya masih kita komisioner. Jadi itu masih belum, mungkin staf kerja di rumah atau seperti apa, kayaknya itu belum. Tetapi ya saya menyadari karena memang ini waktu yang hanya 3 menit itu yang kadang-kadang kita sulit untuk meletakkan ide-ide itu gitu. Itu aja sih menurut saya begitu. Kalau tak aku ya memang halus itu, garapan videonya halus. Gitu ya. Kalau yang video golek berkat ya, itu kan memang garapannya tidak begitu sehalus videonya Pak Hari. Editingnya. Gitu. Ya. Kalau kita ini diskusi ya, sharing-sharing ya. Jadi kalau video saya itu memang konsepnya itu video solo betul ya, solo. Modelnya sinematik ya. Iya, sinematik. Sinematik itu kan memang halus gitu ya, harus Iya. halus. Ngambil gambarnya halus, pergantian gambarnya itu juga halus gitu ya. Ada transisinya itu juga halus. Tidak gitu ya. kelihatan. Meskipun ada beberapa detik pertama awal-awal itu memang agak goyang. Kita juga nggak pakai gimbal gitu. Ya,
Karena memang nggak punya Nggak gimbalnya punya ya. gimbal kita. Saya punya gimbal tapi rusak. Iya, sama dengan nggak punya itu. Tapi nggak punya. Gimbalnya ternyata nggak fungsi. Heeh. Jadi memang konsepnya kalau saya yang punya saya itu kan gini. Jadi kita ini sejak corona itu kan sering mendengar istilah dari rumah, gitu ya. WFA. Belajar dari rumah, beribadah dari rumah, gitu kan. Terus Belanja dari rumah. belanja dari rumah. Nah, saya sekarang ngadopsi itu demokrasi dari rumah. gitu loh. Betul. Makanya saya kasih judul demokrasi dari rumah. Lalu bagaimana perwujudan dari demokrasi dari rumah itu? Maka saya menyayangkan itu gimana ya caranya itu. Akhirnya saya masukkan itu ya. Di antaranya adalah karena ini memang video solo ya, video solo. Jadi memang aktornya atau pemainnya di situ hanya saya dan tidak ada ngomong. Saya tidak ngomong. Jadi saya yang juga menunjukkan bahwa pesan itu disampaikan tidak hanya melalui suara, mungkin ya. Tapi dengan kekuatan gerakan, dengan kekuatan itu kan backsoundnya juga saya kira ambil yang mendayu-dayu itu backsoundnya itu. Kulihat Ibu Pertiwi itu kan. Kemudian juga alur cerita itu konsepnya. Jadi saya ingin menekankan di situ. Di situ kan saya datang ke kantornya ada tulisan pengumuman, gitu ya. Kemudian saya balik kanan dan situasinya di rumah ya, seolah-olah di rumah itu ya, karena situasinya di kantor itu ya, di teras kantor. Iya. Jadi seolah-olah di rumah. Di rumah. Yang tahu kalau itu kantor kan hanya kita. Hanya kita, ya, atau yang pernah ke kantor. Atau ya. yang pernah ke kantor. Ya. Jadi itu seolah-olah di rumah, di teras rumah saya itu ya. Kemudian saya melakukan aktivitas tetap menumbuhkan demokrasi dengan mengikuti. Saya waktu itu ngisi yang di Malang itu sama Bu Titin itu, kemudian yang diskusi mingguan HDI, kemudian karena ini temanya berkaitan dengan Agustus, 17 Agustus, maka saya ngambil gambar ketika Bawaslu RI melakukan doa bersama untuk 17 Agustus kemerdekaan itu. Iya. Saya sambungkan dengan apel virtual kita yang tanggal 16 Agustus. Jadi posisi doa nyambung ke doa. Ya. Jadi Pak Hari lebih ngambil di konsep Agustusnya, Agustusnya. sama work from home-nya ya. Kalau Iya. saya kan di konsep pemilunya gitu. Iya. Betul. Karena kan jadinya tentang itu kan ya. Benar. Jadi di situ dan footage atau footage itu bahasanya itu sumber gambarnya saya ambil itu referensinya punya kita sendiri, punya Bawaslu Pasuruan sendiri, juga Bawaslu Jatim, juga Bawaslu RI yang Bawaslu Jatim. Saya sudah minta izin kodifnya karena ada gambar beliaunya itu ya. Iya. Saya minta izin, Pak, saya cuplik gambarnya untuk acara ini, untuk video sih. Oh iya, enggak apa-apa. Jadi gitu. Dan endingnya ditutup, sudah selesai. Dan itu memang pergantian gambar memang saya coba pakai editing, bukan profesional sih itu, cuman ya mungkin lebih dari biasanya yang kita pakai lah. Gitu. Iya. Ya, tapi kalau menurut saya Pak Hari ya, sebenarnya ide-ide yang kita suguhkan di provinsi itu sudah cukup kreatif dan orisinalitasnya itu sangat tampak di situ. Tidak ada satu gambar pun atau satu adegan pun yang plagiat dengan adegan-adegan yang lain. Saya kira itu menurut saya perlu diacungi jempol. Mungkin kalau tidak sungkan bisa jadi Pasuruan masuk dua-duanya. Masa ada penilaian gara-gara sungkanisme? Enggak ya? Nah, kita ada positif thinking lah. Paling kita sudah berupaya maksimal ya. Berupaya maksimal dan nggak ngisin-ngisini lah videonya. Betul. Gitu loh. Ya, memang gini Pak Ari. Kalau berbicara ini ya, konsep pendidikan partisipatif ya. Saya kira konten-konten yang video-video konten, kemudian video pendek ini kita harus betul-betul manfaatkan ke depannya. Jadi kita betul-betul membuat video-video semacam itu. Kalau yang model seperti Pak Hari itu memang ada sisi catatannya tidak bisa diakses teman-teman pertuni misalnya karena tidak ada suaranya misalnya. Karena itu kan gambar. Nah, itu mungkin nanti yang perlu kita pikirkan bagaimana nanti ke depan video seperti itu bisa kita suguhkan untuk mereka. Contoh yang punya saya tidak ada translate-nya. Orang yang tidak bisa bahasa Jawa ya nggak paham apa yang dibicarakan kan begitu. Ini karena memang kalau dikasih subtitle itu agak lama, tambah lama iya, betul. Saya pernah ngasih subtitle video kita kasih subtitle itu lama memang. Jadi kita harus
pas ya. Jadi pas ngomong kalimat misalnya saya manggil Bu Titin, itu harus pas muncul gitu. Betul. Terus ketika saya ngomong yang lain lagi ini kalimat Betul, lain itu. agak lama ngikutnya itu. Termasuk video yang model seperti Pak Hari itu ya. Pak Hari kan tidak ada suaranya. Nggak ada suara. Andai kata diberi subtitle, teman-teman Pertuni masih bisa menyimak video itu. Karena mereka kan punya aplikasi yang menangkap tulisan dan lain sebagainya. Kayaknya begitu. Bisa diantisipasi di situ. Ya. Mungkin gitu ya. Punya saya nih kalau orang-orang yang nggak ngerti bahasa Jawa ya sama sekali nggak ngerti apa pesannya gitu kan Iya. gitu. Nggak masuk juga gitu. Jadi ya, saya kira itu juga masukan yang baik. Nanti terus ini saya kemarin waktu yang menengah SKPP menengah Oh, yang di tingkat Batu. Jawa Timur itu banyak sekali konten-konten yang dimunculkan oleh teman-teman peserta SKPP termasuk kita di teman-teman fasilitator kita bikin konten-konten untuk pendidikan partisipatif itu ide-ide mereka luar biasa. Ada yang pakai TikTok, kemudian tulisan muncul, itu kan sekarang macam-macam. Hanya pakai TikTok tulisan muncul, misalkan tentang DPT, tentang apa, tentang pengawasan apa, itu. Nah ini nanti mungkin yang perlu kita kolaborasikan lagi Pak Hari, agar nanti di konten-konten kita ini menjadi full sebagai sarana media pendidikan untuk masyarakat gitu. Ya. Kalau TikTok kita memang belum punya, belum punya. Akun resminya kita belum punya, ya. Karena memang persepsi atau stigma TikTok itu kan goyang-goyang itu masalahnya. Ternyata enggak juga Iya, ternyata. enggak juga. Kalaupun misalnya kita menggunakan video pendek, sebenarnya di YouTube itu juga ada kok fasilitas short ya. Jadi video short itu di bawah 1 menit. Yang Bu Titin 17 Agustus kan saya buat short itu kan. Iya itu. Bisa diberikan tulisan, bisa lagu-lagu juga bisa. Ini di bawah 1 menit. Tapi kalau menurut Pak Hari TikTok itu bisa enggak kita jadikan pilihan pilihan konten yang kita pilih untuk sosialisasi. Menurut Boleh Pak sih, Hari, tapi saya tidak menguasai kalau TikTok. Oh, Saya gitu ya? tidak menguasai. Ya segera menguasai Pak Hari biar kita tinggal ngisi. Saya di YouTube ini aja sudah kualan ini kan sudah. Gitu ya. Setiap minggu sudah tayang, kadang seminggu dua postingan. Tapi saya akui kemarin juga ini informasi ini bocoran. Kemarin juga ada salah satu teman kabupaten kota lain ngomong seneng dengan konten YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Pasuruan. Oh ya? Katanya karena memang podcastnya ya, konsep podcastnya itu bagus katanya begitu. Ada, saya tidak sebutkan nama, tapi saya jujur ini serius. Nanti setelah ini aja namanya. Nanti saya bisikin. Terus gini, kemarin yang kita itu Pak Hari yang 1 bulan ngabuburit. Nah, itu kan juga 1 bulan penuh itu. Waduh itu Bu itu. Titin. Saya terus terang ya curhat juga ini ya. Sebagai yang di balik layar itu ya. Kan kita harus punya target setiap hari harus tayang gitu ya. Nggak mudah loh. Meskipun itu pendek ya, sekitar 5 sampai 7 menit, tapi dan harus setiap hari rutin jam 5 itu ya. Gak tayang Bu Titin golek ini. Tayangin saya kadang setengah 5 gitu. Belum selesai upload. Aduh gimana ternyata pas jam 5 selesai uploadnya. Tapi itu sukses, itu kesuksesan menurut kita sendiri ya, kita patutlah kita tahadus binikmah ya. Menurut saya kita cukup bisa apresiasi kerjasama kita di tim Bawaslu Kabupaten Pasuruan, 5 pimpinan dan seluruh staf bisa mewujudkan 30 hari tanpa jeda. Itu kita bisa tayang itu. Kayaknya belum ada yang gitu. Belum ada. Belum ada. Nanti siap-siap Ramadan ke depan Pak Ari ya. Ya. Siap lembur lagi. Oke, coba Mas Guntur, coba putarkan video Oke, yang iya, demo iya. saya dari rumah. Ku lihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, Mas, intanmu terkenang.
Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intanmu Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. hutan gunung sawah. Ini saya juga minta maaf kepada penyelenggara termasuk juga kepada peserta karena saya tidak bisa datang langsung ya, tidak bisa bertatap muka secara langsung. Lihat mas, saya begitu ngeliat jenengan ada di pojok, aduh mati aku. Sedang Salah ambil ini. merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah merintih dan berdoa. Ada sponsornya itu, Pak. Mestinya dapat royalti Apa itu? dari perusahaan laptopnya. Lenovo ya. Lenovonya itu dari Jatim. Berapa kali Endorse itu ya? Endorse, ya. endorse. Jadi saya melihat di situ sisi pergantian, kemudian ada pesan yang sangat menarik juga bahwasanya ternyata pada masa sekarang itu justru malah IT, penguasaan IT ini tidak boleh ditinggal. Ini menunjukkan di situ karena semua kegiatan yang disuguhkan oleh Pak Hari ini kan berbasis teknologi. Jadi kita sebagai penyelenggara pemilu itu tidak boleh asing dengan teknologi. Ya, nggak boleh gagap teknologi lah. Satu Ya. itu, terus yang kedua kondisi apapun kita tidak boleh menyerah pada kondisi apapun, rapat tetap jalan. Ya. Apel tetap itu tetap ada. jalan. Ya. Nah, Doa bersama. nah, itu betul. Acaranya Bawaslu RI Nah, juga tidak betul. mengikuti Indonesia Raya itu kan. Justru malah menjadikan dekat kita dengan Bawaslu RI. Berapa kali kita menggunakan media itu untuk Iya. rakor-rakor dengan Iya. Bawaslu RI itu. Ini bagus itu, pesan-pesannya itu bagus. Dan ternyata hasil dari Jatim itu ada 12 video ya. Kayaknya view-nya paling banyak itu Demokrasi titik 3 ya. Oh, 3.0. Demokrasi titik 3. Oh ya, titik 3. titik 3. Oh, titik Punya 3. Bangkalan. Bangkalan ya. Menurut saya itu judulnya juga sekarang harus diganti itu Bu. Apa? Bukan Demokrasi titik 3. Tapi Demokrasi titik tertinggi sudah itu. Karena view-nya paling banyak sudah Iya. itu. Ya memang gini, kalau berbicara viewer ya, Iya. kadangkala saya sendiri ini selaku divisi PHL, saya sendiri kadang-kadang oprek-oprek di grup alumni Panwascam ya, kemudian grup SKPP itu sudah kita oprek-oprek, kemudian staf kita suruh share. Tapi ternyata memang kita maksimal viewernya kita tadi itu 608 kali ditonton, tapi tidak tahu like-nya berapa. Saya juga 150-an. Nah, begitu ya, hanya sekitar itu. Padahal kalau kita jumlah, misalnya kita jumlah Panwascam kita berserta sekretariat itu 190-an. Kemudian ditambah Panwas lapangan, Panwas desa 365. Itu minimal kalau mereka masih eksis dalam perhatiannya terhadap pemilu, terhadap upaya kita untuk membangun pemahaman masyarakat terhadap pengawas pemilu, harusnya minimal viewer kita tuh 500, Pak. Tambah SKPP yang 100. Ternyata enggak. Ternyata kok segitulah. Ini menurut saya ini bagian dari koreksi kita. Apakah kita yang selama ini kurang komunikasi? Kalau kurang komunikasi, grup-grupnya lancar ya Pak ya. Kita jalan. Nah ini yang harus kita bangun kesadaran masyarakat untuk partisipasi itu. Masa nge-like aja susah gitu loh. Ini yang PR kita juga untuk obrol-obrol. Curhat ya Bu Titin ya? Iya, curhat. Ya, itu Bu Titin satu video ya. Heeh. Nah, saya ini
Benar. Tapi kan view kan tidak bisa matematika seperti itu. Asumsinya kan begitu ya. Jadi misalnya kan setiap minggu saya belakangan coba konsisten nih setiap minggu kan upload podcast ini ya. Iya. Termasuk yang juga Bawaslu on air itu kan. Bawaslu on air itu di bawah 50 Bu Titin view-nya. Iya, betul. Kalau podcast ini masih mending, masih ada yang ratusan lah. Dan like-nya juga sedikit. Saya tidak tahu apakah kualitas kontennya, apakah kualitas host seperti saya ini, apakah kualitas narasumber, atau memang ya tahu cuek atau enggak peduli juga. Atau masih juga budaya masyarakat masih belum terbangun. Atau kita lakukan riset aja ini, Pak. Tapi apapun itu mungkin ya view-nya benar. kita banyak. Saya kan waktu bikin video 1 tahun itu kan saya juga sudah ngomong. Kalau view-nya banyak ya alhamdulillah. Kalau view-nya sedikit ya juga alhamdulillah kan gitu. Jadi tetap apapun kita tetap berkarya itu ya, tetap berkontribusi, tetap bikin konten gitu ya. Karena kita ini pejuang konten, Betul. pejuang view. Kita enggak peduli dianggap ngemis-ngemis subscribe, ngemis like, ngemis share itu ya enggak apa-apa. Yang penting kita kan sudah bikin daripada nggak ngapa-ngapain. Benar, karena itu bagian dari tugas kita, Pak. Tugas kita ini kan salah satunya melakukan pencegahan. Salah satu pencegahan pelanggaran pemilu yang bisa kita lakukan seperti sekarang, apalagi non tahapan seperti ini ya, melalui pendidikan, melalui berbasis IT dan lain sebagainya. Yang penting kita gerak usaha gitu aja. Kan gitu. Karena kalau kita hanya memandang pada jumlah view kadang itu aduh. Iya. Kita sudah mengerahkan effort yang kita punya, ya. Benar. Effort yang kita punya. Sudah kita keterampilan, obrak. kita obrak, kita posting. Kadang saya heran, kenapa kok banyak, bagaimana caranya Pak Hari pernah kok yang DPR itu ya, yang video DPR itu kok banyak itu. DPR gimana musikal itu? Musikal itu. Ya, saya mungkin ini juga buka-bukaan. Jadi saya sebenarnya untuk YouTube kita itu saya sudah melakukan SEO betulnya, SEO. Search Engine Optimize. Termasuk juga saya mempelajari algoritma YouTube. Tapi dari sekian video itu memang satu yang kecantol. Yang dan itu menjadi view-nya banyak. Saya juga nggak nyangka sejumlah itu. Paling saya nyangka ya ribuan, mungkin di bawah 2000 lah. Ternyata sampai hari ini 59K ya. Setiap hari 2000. Saya pantengin terus tuh. Ternyata sekarang sudah 59K. Karena waktu itu saya reaction ya. Jadi reaction itu persis. Jadi ada tag-nya persis, judulnya saya tambah belakangnya. Pak Hari tahu ini YouTuber Ali Bakta kalau tidak salah. Saya tahu. Itu reaction kan, video-video reaction kan dia. Ali Bakta itu kita bahas konten ya. Pakai musik. Dia Ali Bakta itu sebenarnya videonya sederhana, editannya juga ala kadarnya, nggak ada intro, nggak ada outro-nya. Dia main gitar. Bener. Kalau itu skillnya betul saya lihat. Betul. Jadi dia main gitar aja. Tapi view-nya itu bisa juta. Sampai luar negeri itu. Luar negeri. Bahkan YouTuber luar negeri yang mereaction dia. Nah, benar. Dia si Ali Bakta ini dia menggunakan teknik apa sih kunci-kuncinya itu? Dipelajari terus di reaction luar negeri. Kalau memang gini ya, kadang-kadang kita itu kalau saya lihat yang 30 hari itu ngabuburit itu kan saya amati jumlah viewernya. Malah punyaan Pak Hari itu ada yang di atas 200. Saya berpikir gini, apa Pak Hari ini menggerakkan mahasiswanya atau apa kok? Justru malah yang paling banyak di antara 30 hari itu yang videonya Pak Hari, nggak tahu saya lupa yang keberapa itu. Ya di antaranya ada yang itu. Yang DPR musikal kan juga termasuk. Oh itu paling banyak itu. Enggak, itu kan termasuk musikal. Salah satu video dari ngabuburit itu kan. Oh iya. Itu salah satu video ngabuburit. Oh iya, benar itu. Ya, mudah-mudahan upaya kita ini membawa hasil untuk kepedulian masyarakat terhadap pemilu, utamanya keterlibatannya terhadap pengawasan pemilu, harapannya kan di situ. Ini kita kan pemantiknya video-video gitu. Dan ketika waktu bicara kembali ke video ini ya, ketika Bawaslu Jatim mengumumkan akan lomba, dan saya tahu Bu Titin pasti ikut. Kok bisa begitu? Ya karena Bu Titin memang suka ikut lomba, kan gitu kan? Bener enggak? Hobi lomba iya, saya memang hobi lomba. Aslinya itu saya tidak berencana ikut. Kemudian pas saya ke kantor, saya tanya teman-teman, siapa nih yang siap lomba? Saya tanya teman-teman, waktu itu kita kan di grup ada Mas Yusuf yang isunya mau lomba itu ya. Terus saya tanya, dia tidak siap. Akhirnya saya ke ruang belakang, tak tanya anak-anak, gimana kalau besok pagi syutingan? Iya Bu, langsung tak bikinkan di kursi itu 10 menit bikin naskah. Langsung besok paginya syuting, sudah berangkat syuting 2 jam.
Kalau memang biasa lomba gitu memang ya. Tak Gitu ya. cepat sudah ya gitu ya. Kebetulan juga properti di rumah ada semua, itu tidak ada yang pinjam di luar. Jadi mulai pakaian, kemudian besek apa itu ya, itu di rumah semua. Kemudian waktu rekaman suara itu kebetulan di rumah ada podcast ya, pakai studio podcast di rumah gitu. Jadi kebetulan fasilitasnya pas siap gitu aja sih. Iya. Kalau masih pinjam-pinjam mungkin tidak cukup waktu 2 jam tidak cukup. Oke, terima kasih Bu Titin. Ini kalau sama-sama. nggak di stop kita ini ngobrol terus ini ya. Benar. Harus kita memang- akhiri ya. Iya, iya. Mungkin ada pesan Bu Titin tentang video itu ataupun tentang yang lainnya monggo. Kalau pesan apa ya? Mungkin kalau saya aja lah, izin menyanyikan lagu yang Parian terakhir. Oh, boleh silakan. Ini pembuktian ini ya, pembuktian ya. Bener-bener harian ini enggak? Yeah. Sambang besan gawa terwelu trasisa wakul digawe puwo. Tabu genderang pengawasan pemilu, demokrasi tangguh Indonesia tumbuh. Demokrasi tangguh Indonesia tumbuh. Terima kasih. Multi talent memang Bu Titin ini ya. Bisa saja Pak. Saya Itu. salah satu kelemahan saya nggak bisa nyanyi. Coba sekarang Pak. Atau saya latih. Oke, terima kasih Bu Titin. Iya, sama-sama. Sampai ketemu di berikutnya. Oke, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia.